Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Segenap majelis GKJ Beringin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Sebelum kita masuki ibadah pada pagi hari ini, akan kami sampaikan beberapa warta jemaat. Mohon untuk perhatian dari seluruh warga gereja. Warta yang pertama, warta dari Komisi Peribadatan. Yang pertama, bahwa akan dilaksanakan persidangan majelis gereja yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, jam 4 sore, bertempat di tempat ibadah Karanglo. Bagi jemaat yang berkepentingan, dimohon dapat menghubungi majelis wilayah setempat. Warta yang kedua, pelayanan sakramen perjamuan kudus yang melibatkan anak dalam rangka HPKD dilaksanakan dalam ibadah Minggu Gabungan di wilayah Sombron, bergabung dengan ngajaran di Sombron, dilaksanakan hari ini tanggal 1 Oktober di tempat ibadah Sombron, dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widi Atmojo jam 8 pagi, dan gabungan wilayah Karanglo serta Wonorejo dilaksanakan di tempat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Pintoko Danang Pramudito SSI Teologia jam 9.30. Jadwal pelayanan khotbah untuk ibadah tanggal 1 Oktober 2023, wilayah Karanglo dan Wonorejo dilayani oleh Bapak Pendeta Pintoko Danang, sedangkan wilayah Sombron dan Ngajaran dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widi Atmojo. Sedangkan pelayan khotbah untuk kebaktian pada minggu depan tanggal 8 Oktober 2023, wilayah Karanglo akan dilayani oleh Penatua Yulia Susiandari, wilayah Sombron dilayani oleh Diaken Agung Joko Sabatani, wilayah Ngajaran dilayani oleh Bapak Pendeta Matius Supriyono, dan wilayah Wonorejo akan dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Edi Wiono. Warta yang kedua, warta di bidang pembinaan warga gereja untuk Komisi Anak, bahwa GKJ Beringin akan menjadi gereja penghibur dalam penyelenggaraan Temu Raya Anak se-KSBU yang membutuhkan dukungan dana. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu melakukan penggalangan dana melalui persembahan pujian, dan khusus untuk bulan Oktober akan dilaksanakan di minggu kedua, dan bulan September penggalangan dana dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan November. Mohon dukungan untuk seluruh jemaat. Warta dari Komisi Adi Yuswo, Saraseon Adi Yuswo dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, bertempat di GKJ Beringin tempat ibadah Karanglo, dilaksanakan jam 11 siang, dengan firman dilayani oleh majelis dan pujian dilayani oleh Ibu Sri Mumpuni. Warta persembahan untuk persembahan kebaktian Minggu tanggal 24 September 2023, wilayah Karanglo berjumlah Rp906.000, wilayah Wonorejo berjumlah Rp322.000, dan jumlah total persembahan kebaktian Minggu 24 September 2023 untuk 4 wilayah di GKJ Beringin berjumlah Rp2.131.000. Yang selanjutnya akan kami sampaikan warta penjelasan tentang berjalannya liturgi dalam kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa setelah kata pembuka oleh petugas liturgi, nanti dimohon anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan mimbar dengan dipandu oleh guru sekolah minggu untuk menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan bersama-sama dengan jemaat dan kantoria. Kemudian untuk lagu atau pujian setelah doa pengakuan dosa pribadi, mohon perhatian, dilaksanakan bergantian dari para ibu, kemudian dilanjutkan oleh kaum bapak, dilanjutkan anak-anak, dan dilanjutkan seluruh orang tua, serta diakhiri bait terakhir dengan dinyanyikan
secara bersama-sama. Untuk liturgi berita anugerah, nanti segenap jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kemudian penjelasan untuk doa syafaat. Doa syafaat akan disampaikan secara bergantian. Anak-anak diwakili oleh Ananda Noel, kaum ibu diwakili oleh Ibu Karyani, dan kaum bapak akan dilayani oleh Bapak Aan, dan doa syafaat akan diakhiri oleh pembawa firman yaitu Bapak Pendeta Pintoko Danang Pramudito. Penjelasan berikutnya untuk pelaksanaan sakramen perjamuan yang melibatkan anak, mohon perhatian dari orang tua bahwa anak yang terlibat mengikuti sakramen perjamuan adalah anak-anak yang sudah dibaptis, dan simbol darah dalam sakramen perjamuan ini untuk anak-anak berupa sirup. Warta yang selanjutnya tentang pelaksanaan persembahan khusus sakramen perjamuan. Mohon perhatian dari seluruh jemaat saat persembahan khusus yang akan diberikan ke depan dalam bokor yang telah disediakan, dimohon nanti dimulai dari jemaat yang bertempat duduk di paling belakang, kemudian di tengah mulai dari deret yang tengah ke depan, dan setelah menyampaikan persembahan mohon nanti menuju ke tempat duduknya melalui pintu di samping kanan dan kiri dari gedung gereja ini untuk masuk kembali ke tempat duduknya. Demikianlah warta serta penjelasan liturgi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruh jemaat. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini, ibadah minggu pertama pembukaan bulan keluarga, kemudian peringatan HPKD dan peringatan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang terkasih, tidak selamanya bahwa kehidupan berumah tangga akan berasa manis. Ada kalanya badai persoalan akan menerpa. Ego atau memusatkan kepentingan pada diri menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Hingga setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab untuk menghadapinya bersama-sama. Mengurangi keegosentrisan orang-orang tua, memberi perhatian pada anak-anak, dan memberi teladan kasih kepada mereka adalah tanggung jawab orang tua dan seluruh jemaat. Dan kita bersama-sama dalam satu keluarga, baik dalam rumah tangga maupun keluarga dalam persekutuan gereja Tuhan di tempat ini, memiliki tanggung jawab itu. Karena anak-anak pun adalah pewaris kerajaan Allah yang kita harus membimbing untuk sampai kepadanya. Mari anak-anak sekolah minggu, silahkan maju ke depan, kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Aku mau pangling apa kira? Jemaat yang terkasih, inilah anak-anak Tuhan, tanggung jawab kita bersama untuk memberikan bimbingan dan teladan kasih, sehingga mereka yang mendapatkan hak dalam warisan kerajaan Allah dapat sampai kepada haknya. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki dalam doa
pengakuan dosa kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, jika kita mengingat kembali dalam kehidupan berumah tangga, adakah rumah tangga yang tidak pernah berkonflik? Tentu jawabannya adalah tidak ada. Di setiap kehidupan berumah tangga selalu pernah terjadi konflik yang dipicu oleh berbagai permasalahan. Permasalahan ekonomi, permasalahan anak-anak, pendidikan dalam keluarga, permasalahan tentang pasangan hidup, dan berupa-rupa konflik yang memicu permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita lihat bahwa konflik seringkali mendatangkan luka, menjauhkan kita dan keluarga dari kebahagiaan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa agar hanya dalam rumah tangga kita hanya damai sukacita Allah yang mendiami keluarga kita. Kita akui segenap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita yang seringkali menimbulkan luka dalam diri kita dan luka pada orang lain, terutama di keluarga kita. Kami beri kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi untuk menghayati luka hati kita dan luka yang disebabkan oleh orang lain. Mari kita berdoa. Doa pribadi cukup. Ya Allah, kami membawa pengakuan-pengakuan kami atas kekurangan kami, kelalaian kami dalam bertanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah,
sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Ampuni kami ya Tuhan, yang masih belum dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang masih belum mampu menjadikan kasih Kristus sebagai dasar kehidupan rumah tangga kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kami, luka-luka yang telah kami torehkan kepada anggota keluarga kami. Dan biarlah dalam kesempatan ini, tidak hanya kami memohon ampun, tetapi kami juga boleh mengampuni orang-orang yang bersalah, terkhusus anggota keluarga yang kami cintai. Kiranya kekuatan daripada-Mu mengalir dalam hati kami, sehingga kami beroleh kemampuan untuk mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama berdiri, kita terima berita anugerah Tuhan. Marilah kita bersyukur karena pengampunan-Nya. Marilah kita mengingat hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, sebelum kita bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat dan tuntunan Sang Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa saya hantarkan. Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami yang penuh dengan kasih mesra, sungguh Tuhan, kami bersyukur apabila pada saat ini Engkau kumpulkan kami, Engkau berikan kami, berkati kami dengan kondisi yang sehat, dengan semangat, dan kami boleh beroleh kekuatan yang baru di pagi ini untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Ya Allah, kami menyadari betapa besarnya rahmat dan karunia-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Apabila kami ingat-ingat dalam seminggu terakhir, Engkau senantiasa melimpahkan kami dengan berbagai kecukupan, dengan berbagai berkat-Mu yang tiada terhitung. Dan oleh karena itu Tuhan, pada saat ini sebagai rasa syukur kami, ungkapan terima kasih kami kepadamu, kami haturkan bakti kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan,
Kiranya Engkau berkenan untuk berfirman bagi umat-Mu. Firman yang senantiasa meneguhkan kehidupan kami, menguatkan tatkala kami goyah, menjadi nasihat di saat kami lupa, dan menjadi pelipur lara di saat kami bersedih. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga segala sesuatu yang terucap, semuanya itu hanya daripada-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bersama-sama, baik sebagai pendengar firman maupun sebagai penyampai firman, Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada Minggu pagi hari ini diambilkan dari surat Filipi. Filipi ayatnya pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Filipi bab pasal yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Terjemahan baru Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat walaupun siang-siang? Sudah sarapan nggih? Kalau jam 9 sempat sarapan biasanya. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Minggu pagi hari ini kita memasuki bulan keluarga yang pertama. Berbarengan bersamaan dengan itu, kita juga merayakan HPKD atau Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Ya. Yang dimana dalam pengalaman kita yang saat ini di GKJ Beringin, anak-anak juga ikut dalam
perjamuan, khususnya mereka yang sudah dibaptis. Di depan sudah disediakan meja jamuan. Anak-anak di sini siapa yang masih sering makan dari meja makan? Anak-anak, siapa yang masih makan di meja makan? Ada nggak? Nggak ada, makanya diulang semua. Sambil melayu-melayu gitu ya, sama kayak anak saya. Adakah Bapak Ibu di sini tentu sebagai keluarga ya, rumah tangga itu pasti punya lah meja makan. Tapi pertanyaannya, apakah betul meja makan dipakai untuk makan bersama dengan keluarga? Atau hanya tempat dokok kelawuh? Repot Bapak Ibu, masih ada yang terbiasa, punya kebiasaan makan bersama di meja makan begitu? Adakah? Kalaupun ada saya yakin sedikit. Ya pasti kebiasaan kita saat ini makan ya dimanapun lah, mau di ruang tamu, di kasur, bahkan di tempat tidur begitu, atau mungkin terbiasa makan di luar gitu. Sehingga jarang sekali meja makan yang di rumah itu kita pakai untuk makan bersama dengan anggota keluarga. Barangkali kalau dalam seminggu kita bisa hitung dengan jari berapa kali kita makan bersama di rumah kita dengan makan bersama di meja makan. Perjamuan kudus, perjamuan kudus artinya kita bersama-sama dalam jamuan makan. Tuhan bersama dengan Tuhan meyakini bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Kita menjadi anggota keluarga Allah dan dalamnya kita bersama-sama mengikuti jamuan makan tersebut. Sebenarnya kesan yang ditampilkan adalah kesan kekeluargaan dalam perjamuan kudus. Jadi kita diingatkan untuk saling mengingatkan bahwa ada anggota keluarga kita di sini. Nah, biasanya di dalam perjamuan makan itu ada obrolan-obrolan yang muncul, ya. Obrolan-obrolan yang spontan, pertanyaan-pertanyaan yang menceritakan tentang pengalaman kehidupan. Gitu. Mungkin seorang ayah bertanya kepada anaknya, gitu. Ibu bertanya kepada suaminya, bagaimana pengalaman pekerjaan hari ini, bagaimana hari ini di sekolah, sehingga anak-anak saling dalam keluarga saling bercerita, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan sebenarnya quality time, ya. Di mana kita bisa saling mendengarkan, saling bercerita, supaya kemudian ada hal-hal yang dapat kita kenali, ada permasalahan-permasalahan yang kita pecahkan bersama sebagai anggota keluarga. Saya yakin dalam kondisi ya modern saat ini, di mana orang tua dua-duanya cenderung bekerja karena kebutuhan hidup, jelas tidak bisa mencukupi kalau hanya satu yang bekerja biasanya. Sehingga harus suami dan istri sama-sama bekerja, kadang anak ya dititipkan ke siapa, ke mbahnya, ke yang momong atau siapa. Sehingga komunikasi dalam keluarga itu sulit atau jarang sekali terjalin. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya karena komunikasi yang seringkali tidak dapat terjalin dengan mulus, sering terjadi kesalahpahaman, konflik, ya. Atau diam-diam, atau berdiam-diaman sama anggota keluarga. Bahkan kadang-kadang ada juga yang menganggap rumah itu seperti hotel, ya. Hanya numpang tidur. Ya. Besok sudah pergi pagi-pagi, pulang malam, tidur lagi, udah. Dan seterusnya seperti itu. Bayangkan keluarga kita kalau keluarga kita mengalami hal seperti itu. Apakah seperti itu keluarga yang diharapkan oleh Tuhan? Apakah seperti itu keluarga yang meneladan Sang Kristus? Paulus di dalam dalam Filipi menegaskan, menyampaikan surat kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana seharusnya persekutuan itu. Persekutuan yang adalah keluarga. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa. Semua itu bisa diwujudkan dalam keluarga apabila poinnya tadi yang disampaikan Rasul Paulus adalah mengosongkan diri, menjadi sama seperti Kristus, dalam arti mampu mengosongkan diri. Atau bahasa Yunani adalah kenosis, ya. Populernya kalau di kalangan anak-anak teologi itu kenosis.
mengosongkan diri. Apa maksudnya mengosongkan diri? Mengosongkan diri artinya berani membuang gengsi kita, ego kita, kesenangan kita pribadi, segala sesuatu yang bersifat keakuan, egoisme dan egosentrisme itu kita singkirkan, kita kosongkan, supaya Tuhan Yesus yang mengisi kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu mengosongkan diri kita, maka diri kita itu dipenuhi dengan nafsu tadi, egosentrisme, kepentingan pribadi, kesenangan pribadi, sehingga kita tidak bisa melihat kepentingan anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu, disampaikan bahwa Tuhan Yesus yang dalam segala kemegahannya tidak menolak, tidak mempertahankan, dikatakan Paulus, tidak mempertahankan keilahiannya. Sebenarnya kalau kita melihat dalam perjalanan Tuhan Yesus, banyak sekali karya mujizat yang diperbuatnya, tetapi tidak satu pun Tuhan Yesus pernah pamer kepada orang-orang. Bahkan kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang sering mencela Tuhan Yesus. Mereka yang sering mencobai Tuhan Yesus. Kalau saja Tuhan Yesus mau pamer, tentunya banyak orang yang akan terpesona. Orang-orang ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini akan kalah pamor. Kalau Tuhan Yesus sebenarnya berani pamer, tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak pernah. Puasa 40 hari, 40 malam dicobai oleh iblis. Di hadapan orang-orang Farisi yang hobinya berpuasa, memasang wajah melas kelaparan agar orang lain tahu bahwa mereka berpuasa, tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus mengatakan, saya ini puasa 40 hari 40 malam gak kayak kalian, cuma puasa sehari aja udah lemes. Tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan, kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus membangga-banggakan di hadapan orang banyak. Jangan percaya pada orang-orang Farisi ini, ahli Taurat, Bapak Ibu. Saya yang bisa menyembuhkan, saya yang punya kuasa membangkitkan. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun memamerkan kelebihannya. Atau dalam hal ini adalah kemahakuasaan yang dikaruniai dari Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus menyadari semuanya itu adalah kuasa Sang Bapa. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita punya prestasi sedikit saja, kita rasanya ingin pamer, ingin cerita kepada orang-orang sekitar kita. Kita ingin membangga-banggakan. Ada orang-orang yang menganggap, orang tua yang menganggap anaknya seperti piala begitu. Oh, anak saya prestasinya seperti ini, lalu saingan dengan orang tua yang lain. Wah, anak saya juga gak kalah dengan anak panjenengan. Anak saya lebih pintar, bisa seperti ini. Akhirnya dianggap seperti piala. Anak-anak yang merasa tertindas karena dituntut menjadi seperti keinginan orang tuanya. Demikian anak-anak sebaliknya menganggap orang tua sebagai bank. Oh, orang tua saya bisa belikan ini, bisa belikan itu, saya punya ini, punya itu, pamer dengan teman-temannya. Padahal orang tuanya bekerja keras untuk menghasilkan segala sesuatunya itu. Jadi betapa seringkali kita di dalam kehidupan keluarga belum mampu mengosongkan diri. Dalam kehidupan pelayanan pun juga demikian. Kita sering memamerkan kemampuan kita, kebolehan kita. Kita tidak memberikan tempat bagi mereka yang baru belajar. Ketika ada yang salah, kita langsung tertawa, atau mungkin kita mengkritik, atau mungkin kita langsung menyindir begitu ketika ada yang melakukan kesalahan, karena merasa bahwa kita lebih baik, merasa bahwa kita lebih mampu. Mari Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi, kita harus berani mengosongkan diri, membuang segala gengsi, ego, keinginan pribadi, keinginan untuk dipuji. Kita jauhkan itu, kita buang itu, supaya Allah mengisi dalam kehidupan kita. Sebagai seorang bapak, kenosis itu bisa diartikan mengurangi. Tidak maunya selalu mendominasi, mengatur ini dan itu.
tapi dengarkan juga apa kata istri, dengarkan juga apa kata anak. Jangan maunya hanya segala sesuatunya sesuai dengan keinginan saya. Biasanya seorang bapak seperti itu. Harus berani mendengarkan. Seorang ibu biasanya mengharapkan kepuasan, lebih secara emosional. Mengharapkan kepuasan supaya anaknya seperti ekspektasi ibunya, supaya suaminya bisa dibangga-banggakan, harus rajin disaing-saingkan dengan suami lainnya. Mari ibu-ibu, kita juga berusaha untuk memuji, menghargai, mengapresiasi kemampuan, potensi, kapasitas suami dan anak-anak kita. Berikan pujian, berikan penghargaan. Sekalipun itulah yang mereka mampu. Jangan mengharapkan kepuasan kita. Kita puji mereka, kita hargai dengan kata-kata, dengan tingkah laku, dengan tindakan. Sebagai orang tua, kita juga harus memahami anak-anak. Tidak hanya mau menuntut anak-anak kita, tapi juga belajar untuk mendengarkan, mengorbankan. Tidak hanya memberikan uang, ini silakan jajan apa terserah kamu. Semua keinginan dituruti, apapun yang mau dibutuhkan dibelikan. Tapi anak-anak tidak pernah mendapatkan waktu orang tuanya. Padahal waktu adalah yang paling diinginkan dan diharapkan oleh anak-anak. Itu kebutuhan mereka. Waktu dari orang tua. Anak-anak juga demikian. Jangan hanya mau meminta, jangan hanya ingin segala sesuatunya dipenuhi. Ya. Ingin jajan ini semua bisa dipenuhi. Ingin beli itu semua dituruti. Tapi juga hargai orang tuamu. Ya. Lihat pengorbanannya. Segala sesuatu yang dilakukannya untuk membiayai sekolah kita, ya, untuk membiayai kebutuhan hidup. Hormati orang tua dengan menaatinya. Itulah yang terbaik bagi orang tua. Jadi anak-anak juga harus belajar menghormati dan menaati orang tua. Itulah kenosis di dalam anggota keluarga. Seandainya satu keluarga, baik sebagai orang tua dan anak, kita mampu mengosongkan diri, pastilah keluarga itu akan menjadi keluarga yang nyaman. Bagaimana kita mengetahui keluarga kita, rumah tangga kita adalah tempat yang nyaman bagi anggota keluarganya? Indikatornya sederhana, cara mengukurnya sederhana Bapak Ibu Saudara adik-adik. Kalau anggota keluarga kita merasa nyaman di rumah, pastilah itu karena keluarga kita memang memberikan ruang yang nyaman. Tapi kalau ayah, suami, istri, anak-anak lebih senang bekerja di luar, lebih senang keluyuran, lebih senang main di luar, berarti ada apa-apa. Saya bertanya kepada seorang teman yang suka sekali bekerja. Padahal jam kerjanya sudah selesai, tanggung jawabnya sudah selesai. Kok yo masih kerja? Ngapain bo yo pulang? Ada anak dan istri yang harus dipelihara, dirumati. Ketika saya tanya, kok nggak pulang tuh? Males di rumah, nggak enak. Daripada di rumah dimarahi karo anak bojo, mending ngangene kerja. Ketika orang merasa lebih nyaman di luar, lebih nyaman main aja dengan teman-teman yang lain. Anak-anak kita lebih nyaman dengan teman-teman sebayanya. Main keluar nggak tahu sampai malam baru pulang. Istri-istri kita lebih nyaman berbelanja bersama dengan ibu-ibu lainnya. Misalnya. Ada apa? Jangan-jangan keluarga kita belum menjadi rumah yang nyaman. Kalau tadi, satu hati, satu pikiran, satu jiwa. Seluruh anggota keluarga harus mengosongkan diri supaya Yesus yang mengisi. Dan ketika Yesus mengisi hati anak, mengisi hati bapak, mengisi hati ibu, semuanya akan menjadi satu hati, satu pikiran, satu jiwa. Mari Bapak Ibu, dalam bulan keluarga ini kita singkirkan apa yang menghalangi kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang nyaman. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Saat teduh cukup. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Kepada perwakilan keluarga dipersilakan untuk maju ke depan. Tes. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan, cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus kami mengucap syukur atas Bapak, Ibu, orang tua kami yang Tuhan pakai untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dan memelihara kehidupan kami di dunia ini. Berkati mereka dengan kebijaksanaan di dalam mendidik kami anak-anaknya seturut dengan kehendak Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan di dalam mereka beraktivitas dan bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka sehingga apa yang mereka usahakan boleh menjadi berkat kecukupan bagi kebutuhan kami. Ya Bapa, kami serahkan orang tua kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur untuk anak-anak kami apabila kami melihat bahwa anak-anak kami menjadi anak Tuhan yang baik dalam belajar, dalam pergaulan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka, berikan semangat yang baik agar anak-anak kami bisa memperoleh cita-cita yang diinginkan. Demikian juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk suami kami, biarlah suami kami menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi teladan yang baik, memberikan kekuatan bagi istri dan anak kami, sehingga menjadi teladan yang baik untuk berlaku dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi kekuatan buat kami dan tetap selalu bersyukur. Berkatilah kami ya Tuhan sebagai ayah, sebagai anak kami, agar supaya kami mampu untuk bisa mendidik, membina dan menjadi teladan bagi keluarga kami masing-masing.
berkati anak-anak kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan anak-anak kami di masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah permohonan-permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan seruan dan doa kami. Khususnya kami sebagai anggota keluarga. Jadikanlah kami keluarga yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mampu menyingkirkan ego kami, menyingkirkan kesenangan pribadi, menyingkirkan nafsu-nafsu kami, tetapi mampu mengutamakan kepentingan-kepentingan yang lain, mampu memahami kepentingan-kepentingan anggota keluarga kami, mampu untuk saling menerima dan mendengarkan satu dengan yang lain. Dan terlebih Tuhan, biarlah kami mampu mengosongkan hidup kami, agar Engkau sendiri yang mengisi kehidupan kami dan bertahta atas keluarga kami. Hadirlah Tuhan di tengah keluarga kami, biarlah keluarga kami Engkau ubahkan menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan kami mendoakan setiap pergumulan-pergumulan keluarga jemaat-Mu di GKJ Beringin. Kiranya Tuhan melihat dan senantiasa menyaksikan kehidupan keluarga-keluarga di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengahnya, dan Engkau sendiri yang menolong mereka untuk menghadapi setiap pergumulan dan memberikan kekuatan di saat keluarga-keluarga kami mulai goyah. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memampukan kami menghadapi setiap ombak kehidupan yang menerpa kehidupan keluarga kami. Kami serahkan Tuhan keluarga kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, sebagaimana yang telah diwartakan di dalam warta jemaat, bahwa dalam ibadah minggu pagi ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman sekaligus penghayatan atas karya Kristus yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus disalib. Yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya, berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya pada penyaliban, kematian, juga kebangkitan Kristus. Mengingatkan kita pada kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan mengingatkan pada keselamatan yang sempurna sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama, baik oleh gereja maupun oleh keluarga, untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Keluarga bertanggung jawab mendampingi serta mendidik anak-anak yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan, agar anak-anak juga dapat menghayati makna pengorbanan Kristus bagi kehidupan mereka. Sebelum kita terima roti dan anggur, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Bapa yang makasih, kiranya Engkau perkenankan kami untuk ikut dalam sakramen perjamuan-Mu. Kiranya Engkau sucikan hati kami, lihatlah dalam batin kami,
layakkan kami untuk ikut dalam sakramen perjamuan ini dan mampukan kami sungguh-sungguh menghayati arti dan makna dari sakramen perjamuan ini, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ini menjadi pemeliharaan keselamatan kami sampai nantinya kami menerima kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama menerima roti dan anggur, yang sekiranya juga belum menerima pendadaran di dalam persekutuan doa, mari sekali lagi kita menguji diri kita pribadi dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Apakah kita bersedia dan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Dan terkhusus untuk anak-anak yang akan menerima sakramen perjamuan, apakah adik-adik bersedia untuk menjadi anak Allah yang taat dan selalu bersyukur? Silakan dijawab dalam hati masing-masing. Kita menguji diri kita pribadi. Sambil bersama kita nyanyikan Aku Mau Jadi Roti, nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang sudah tersedia di depan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita mengheningkan sejenak. Kita hening sejenak. Kita mengingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan bersama memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan Tuhan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang terpecah-pecah ini
adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus kita dari dosa. Terimalah sambil mengingat dan percaya. Bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti perjamuan? Terima sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus kita dari dosa. Mari Bapak Ibu, silakan kita makan bersama.
anggur yang tertuang dalam cawan ini adalah lambang darah Kristus yang telah dikorbankan, dicurahkannya sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa kita. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkannya sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus kita dari dosa. Masih adakah di antara Bapak Ibu, saudara adik-adik sekalian yang belum menerima anggur perjamuan? Di belakang. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkannya sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus kita dari dosa.
Mari bersama-sama Bapak Ibu, minumlah. Kita masuk di dalam litani kesanggupan. Saudara-saudara, setelah kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita nyatakan tekad kesanggupan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi keselamatan kami. Kami hendak menyatakan rasa syukur itu melalui sikap hidup kami yang seturut kehendak-Mu, menjadi anak Allah yang taat, pengikut Kristus yang setia. Roti dan anggur perjamuan kami terima, menyatu dalam tubuh kami, menjadi tanda bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kini kami pun mempersembahkan hidup kami, agar senantiasa memancarkan kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan secara khusus yang nanti akan diiringi dengan lagu Kidung Pasamuan Jawi 191. Mari nanti kita akan maju secara bergantian. Syukur bang, ringing bakaran
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya mengatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan untuk kami dari hari ke hari sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami karena penyertaan-Mu yang di setiap waktu untuk kami. Apabila dalam kami menghaturkan persembahan ini, tangan kami terselip dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mensucikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kejujuran dan juga kiranya Engkau berikan hikmat. Biarlah persembahan ini dapat bermanfaat seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, ajar kami juga untuk mempersembahkan hati kami untuk kami dapat melayani Engkau sebagai persembahan yang hidup Bapa.
Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun, biarlah kami dapat berkumpul kembali dengan sanak keluarga kami dalam keadaan selamat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sambil mengingat pelukan cahaya dan kehangatan Allah bagi keluargamu. Pergilah dengan cinta, agar semangat menularkan cinta terus membara di tengah keluargamu. Pergilah dalam keindahan, agar sinar yang anggun terlihat di tengah dunia. Amin. nenek